Ah, Action. Hari ini opini kaum berbahan mau beropini, tepatnya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode atau 10 tahun. Dan mengucapkan selamat bertugas kepada Presiden Prabowo. Harapan bisa memberikan kinerja yang terbaik untuk membawa Republik Indonesia gemah ripah luh jinawi, adil, makmur, tentram, maju, sejahtera. Ini lepas dari pro dan kontra terhadap Presiden Jokowi ya. Rasanya jejak digital opini kaum berbahan menyebutkan bahwa opini kaum berbahan ini condong atau mendukung Presiden Jokowi, terutama pada periode pertama kepemimpinan beliau. Nawacita, poros maritim dunia, pembangunan infrastruktur, dan banyak hal yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi di periode pertama. Buat opini kaum berbahan, periode pertama Jokowi itu merupakan periode yang superb ya, kinerjanya luar biasa. Dan waktu itu opini kaum berbahan juga cukup kebingungan menempatkan siapa presiden terbaik Republik Indonesia sampai dengan waktu itu ya, antara Presiden Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid, atau Presiden Jokowi. Sebab opini kaum berbahan memang merupakan pengagum Gus Dur ya, pengagum berat Gus Dur. Dan waktu itu Presiden Jokowi di periode pertamanya itu benar-benar bersaing dengan Gus Dur, karena Gus Dur kan sangat singkat ya periodenya ya. Namun sayangnya di periode kedua pemerintahan Jokowi, jujur opini kaum berbahan sedikit kecewa ya. Kekecewaan pertama ya tentu saja pada waktu pemilihan wakil presiden ya. Bukan masalah siapa yang dipilihnya. Namun waktu itu kok kaum berbahan menilai Presiden Jokowi ini berkompromi untuk mendapatkan kekuasaan. Seharusnya apalagi kan Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat itu dia sudah tidak ada beban. Namun kenyataannya apa yang diucapkannya itu kan tidak sesuai. Kenyataannya Presiden Jokowi berkompromi. Sekali lagi lepas dari siapa yang dipilihnya menjadi wakil presiden ya. Ini hanya masalah difokuskan, bukan masalah. Pembahasan ini kan difokuskan pada Presiden Jokowinya. Belum lagi setelahnya kan keluarganya yang dulu sama sekali tidak ikut dalam pemerintahan mulai masuk ke dalam pemerintahan. Menantunya menjadi wali kota kalau nggak salah ya. Kemudian anak pertamanya menjadi bupati. Nah, itu membuat opini kaum berbahan yang sebelumnya begitu mengagumi Presiden Jokowi menurunkan ekspektasi opini kaum berbahan. Yang dulu penilaian
kaum rebahan kebingungan antara Presiden Gus Dur atau Presiden Jokowi yang menjadi presiden terbaik Presiden Indonesia sampai saat itu. Absolutely Presiden Gus Dur kembali menjadi Presiden Republik Indonesia yang terbaik. Bukan berarti Presiden Jokowi ini jadi jelek, bukan. Namun buat opini kaum rebahan, sekali lagi ini buat opini kaum rebahan pribadi ya, Presiden Jokowi itu meninggalkan level negarawan menjadi politikus saja, atau meninggalkan level great menjadi good saja dalam bahasa Inggrisnya ya. Itu juga yang membuat opini kaum rebahan lama sekali tidak membuat konten setelahnya. Ini jauh sebelum banyak influencer atau YouTube channel yang tetap mendukung Presiden Jokowi dengan sepenuh hati, yang pada akhirnya meninggalkannya. Contohnya sebutlah Denny Siregar dan kawan-kawan, Sewot TV dan kawan-kawan. Itu kan sampai akhir mendekat, barulah ketika Presiden Jokowi itu berpaling lah istilahnya ya, meninggalkan PDIP, barulah mereka mulai berpaling dari Presiden Jokowi. Sedangkan opini kaum rebahan, sekali lagi, tapi opini kaum rebahan tidak menyalahkan mereka ya, itu sikap mereka, silahkan aja. Hanya opini kaum rebahan mengatakan, buat opini kaum rebahan semenjak periode kedua saja, semenjak keluarganya sudah mulai masuk ke pemerintahan, opini kaum rebahan sudah menurunkan ekspektasi opini kaum rebahan terhadap Presiden Jokowi. Dari great menjadi good. Dari yang awalnya bersaing dengan Presiden Gus Dur menjadi tidak lagi, sebab Presiden Gus Dur jelas tetap great ya levelnya. Ya, namun lepas dari apapun itu, kalau Presiden Gus Dur dikecualikan, opini kaum rebahan tetap menganggap sampai Presiden ke-7 ini, dari 1 sampai 7, Presiden Jokowi masih yang terbaik setelah Presiden Gus Dur. Sekali lagi ini kan opini dari kaum rebahan ya. Buat yang lain sih silahkan aja, itu terserah. Ya, jadi seperti itulah ya, bahwa kekuasaan itu mungkin memang menggiurkan, memabukkan, bisa merubah seseorang. Namun sekali lagi ya, opini kaum rebahan tekankan bahwa Presiden Jokowi ini tidak turun menjadi bad presiden. Sekali lagi tidak, dia turun dari great menjadi good. Dari yang semula bersaing dengan Gus Dur menjadi tidak lagi. Namun dia masih presiden terbaik yang Republik Indonesia miliki setelah Gus Dur, buat opini kaum rebahan. Dan rasanya sih ini masih buat mayoritas rakyat Indonesia banyak yang sependapat, atau banyak yang dalam hatinya sependapat dengan opini kaum rebahan. Buktinya apa? Approval rating dari Presiden Jokowi sampai di akhir kekuasaan. Approval rating Presiden Jokowi di akhir kekuasaannya itu sangat tinggi. Minimal paling bawah sekali, titik bawahnya itu 75%. Itu tinggi benar. Jadi approval rating tadi menggambarkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih menganggap Presiden Jokowi ini good presiden. Nah, lalu kalau dibilangin nanti ada yang mengatakan, oh itu kan bisa direkayasa. Wah, ini sudah repot lah kalau sudah ngomong seperti itu, kan tidak berbasis data namanya. Kenapa? Karena approval rating itu berbasis data, semuanya itu ada datanya, dan dilakukan bukan oleh satu instansi, tapi banyak pollster ya, atau banyak lembaga survei yang kredibel. Dan sekali lagi, bukan masalah pollsternya atau masalah apanya, masalahnya kan datanya itu bisa dipertanggungjawabkan.
Jadi kalau ada misalnya mau audit gitu, loh ini datanya seperti ini, dicek saja kan begitu. Pada intinya, kalaupun lembaga yang mengadakan audit itu melakukan survei yang sama dengan metode yang sama di saat yang hampir bersamaan, pasti hasilnya tidak akan jauh berbeda, kan seperti itu. Tidak akan jauh berbeda, itu selisihnya naik turunnya itu ya 1-2% aja maksimal, nggak bisa lebih gitu. Jadi kan mereka sudah ada standar defisi alfanya itu ya, standar deviasinya itu ya, kemungkinan dia errornya itu mereka sebutkan kok. Jadi nggak bisa terlalu jauh dari itu. Nah, jadi itu berbasis data. Kalau orang ngomong itu bisa dibayar, mana buktinya, mana datanya, ya kan? Ini kan omon-omon aja jadinya. Buat apa ngeributin orang yang omon-omon tanpa data? Nah, di akhir pemerintahannya memang semakin banyak kontroversi terhadap Presiden Jokowi ya. Namun sekali lagi, buat opini kaum rebahan, Presiden Jokowi ini adalah good presiden, yang terbaik setelah Presiden Gus Dur. Sekali lagi, opini kaum rebahan mengucapkan terima kasih Presiden Jokowi dan selamat bertugas Presiden Prabowo. Rebahan lagi ya.